Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Fajar Fatoni dengan NIM 208210074. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kemiskinan yang ada di Indonesia. Nah, di dalam materi ini akan memuat pengertian dari kemiskinan, kemudian data kemiskinan di Indonesia, kemudian ada penyebab dan dampak dari kemiskinan, dan yang terakhir adalah solusi untuk mengatasi kemiskinan. Untuk yang pertama, pengertian. Kemiskinan merupakan kondisi di mana individu atau kelompok tidak memiliki akses yang cukup terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan politik untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemiskinan bukan hanya tentang ketiadaan pendapatan, tetapi juga melibatkan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal yang layak, serta kesempatan yang setara di dalam masyarakat. Kemudian, seseorang itu bisa dikatakan miskin jika, yang pertama, kekurangan materi. Karena kekurangan ketersediaan materi, seseorang kesulitan untuk memenuhi sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dari sudut pandang ini dipahami sebagai kurangnya barang-barang dan pelayanan dasar. Kemudian yang kedua, kekurangan pemenuhan kebutuhan sosial. Seseorang akan dikucilkan oleh masyarakat jika memiliki ketergantungan atau ketertinggalan informasi dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi di dalam kehidupan masyarakat. Berikut ini adalah data kemiskinan di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, mencatat persentase kemiskinan Indonesia yang semakin menurun. Secara umum, pada periode September 2012 sampai Maret 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, September 2020, dan September 2022. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 mencapai 25,90 juta orang dibanding September 2022. Jumlah penduduk miskin menurun 0,46 juta orang. Sementara, jika dibandingkan dengan Maret 2022, jumlah penduduk miskin menurun sebanyak 0,26 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 9,36%, menurun 0,21% poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18% poin terhadap Maret 2022. Kemudian persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54%, menurun 0,17% poin terhadap September 2021 dan menurun 0,60% poin terhadap Maret 2021. Sedangkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 26,16 juta orang, menurun 0,34 juta orang terhadap September 2021 dan menurun 1,38 juta orang terhadap Maret 2021. Jumlah penduduk miskin sebelum pandemi atau pada Maret 2019 sebanyak 25,14 juta orang atau 9,41%. Jumlah penduduk miskin meningkat memasuki tahun pertama pandemi dan mencapai puncaknya pada Maret 2021 sebanyak 27,54 juta orang atau 10,14% dari total penduduk di Indonesia. Jika data ditarik dari pasca reformasi pada rentang 1999 sampai 2004, pemerintah berhasil menurunkan kemiskinan sebesar 6,77%. Pada 2014 sampai 2019, penurunan kemiskinan sebesar 1,74%. Bahkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia disebut sebagai upaya progresif pemerintah di mata negara-negara dunia. Nah, kemudian ada penyebab dari kemiskinan. Yang pertama, laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Angka kelahiran yang tinggi di suatu daerah dapat mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk suatu negara menjadi lebih besar, sehingga dapat menyebabkan lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi terbatas untuk dapat merekrut masyarakat yang membutuhkan pekerjaan demi mendapatkan gaji agar dapat membeli kebutuhan pokoknya. Kemudian yang kedua, masyarakat pengangguran semakin meningkat. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan lapangan kerja yang ada di suatu negara menjadi terbatas, sehingga angka pengangguran di daerah tersebut akan meningkat. Semakin banyak masyarakat yang menganggur, maka angka kemiskinan pun akan meningkat. Kemudian yang ketiga, pendidikan yang rendah. Individu yang memiliki pendidikan yang rendah cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan maupun pengetahuan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga masyarakat yang berpendidikan rendah tidak dapat bersaing dengan masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi di dunia kerja maupun usaha. Hal inilah yang membuat masyarakat berpendidikan rendah kalah saing dan membuat angka pengangguran serta kemiskinan menjadi bertambah. Kemudian yang keempat, terjadinya bencana alam.
Nah, bencana alam ini dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan yang tidak dapat dihindari. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, maupun tsunami dapat menimbulkan kerusakan pada infrastruktur serta kerusakan psikologis masyarakat yang tertimpa bencana. Kemudian yang terakhir, distribusi pendapatan yang tidak merata. Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pada pola kepemilikan sumber daya. Pada umumnya, masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas serta rendah umumnya berada di bawah garis kemiskinan. Kemudian, dampak dari kemiskinan. Yang pertama, meningkatnya kriminalitas di suatu daerah. Kemiskinan dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kriminalitas. Hal ini dikarenakan masyarakat miskin akan cenderung ingin memenuhi kebutuhan pokoknya dengan menggunakan cara apapun, termasuk dengan cara kriminalitas. Kemudian yang kedua, angka kematian semakin meningkat. Masyarakat miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya akan kesulitan untuk mendapatkan akses kesehatan yang memadai untuk dirinya dan keluarganya. Akses kesehatan yang sulit tersebut dapat menyebabkan angka kematian suatu penduduk menjadi meningkat, terutama angka kematian masyarakat miskin. Kemudian yang ketiga, akses mendapatkan pendidikan tertutup. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, biaya pendidikan yang harus dibayarkan oleh seseorang individu itu lumayan cukup tinggi, sehingga hal tersebut akan menutup akses masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan. Padahal salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan, sehingga akses pendidikan yang tertutup dapat mempengaruhi kondisi kemiskinan yang ada di suatu daerah maupun di negara. Kemudian yang keempat, meningkatnya angka pengangguran. Masyarakat yang miskin akan kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak, sehingga masyarakat miskin akan kesulitan untuk bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dengan masyarakat kaya atau berkecukupan. Hal tersebutlah yang dapat memicu meningkatnya angka pengangguran. Kemudian yang kelima, konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Masyarakat miskin umumnya akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dari masyarakat kaya. Contohnya seperti mendapatkan akses ke beberapa fasilitas tertentu. Kesenjangan yang terjadi di masyarakat tersebut akan memicu terjadinya konflik di kehidupan bermasyarakat karena kecemburuan yang muncul. Kemudian, solusi untuk mengatasi kemiskinan. Yang pertama, melakukan pembaruan pada data penduduk. Nah, pemerintah dapat melakukan pembaruan data penduduk, terutama melengkapi data penduduk miskin serta rentan miskin yang kemudian dikategorikan untuk pantas mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Sehingga dana anggaran pemerintah yang telah dialokasikan untuk bantuan sosial dapat disalurkan kepada warga yang tepat dan benar membutuhkan dana bantuan sosial tersebut. Kemudian yang kedua, penyaluran bansos di berbagai tempat. Di berbagai tempat, ada bermacam-macam bentuk bantuan sosial yang berbeda dengan jenis serta jumlah yang telah diukur oleh pemerintah. Namun, perbedaan tersebut ternyata justru menimbulkan ketegangan sosial di beberapa daerah. Ketegangan sosial tersebut kemudian semakin parah karena adanya basis data bantuan sosial, khususnya data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang digunakan oleh pemerintah daerah dan belum mencakup masyarakat yang sebelumnya tidak terdata. Namun, kondisi ekonomi masyarakat yang belum terdata tersebut telah memburuk karena beberapa faktor. Kemudian yang ketiga, mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin. Salah satu cara untuk menangani kemiskinan adalah dengan mengurangi beban pengeluaran kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin serta hampir miskin. Contohnya adalah mengurangi tarif air untuk rumah tangga, tarif listrik, harga LPG, serta harga BBM. Kemudian yang keempat, memberikan insentif di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Pemerintah dapat menangani kemiskinan dengan cara meningkatkan insentif bagi petani, peternak, serta nelayan melalui skema pembelian produk yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga dapat memperbaiki jalur logistik untuk hasil pertanian, peternakan, maupun perikanan, sehingga para warga yang bekerja di bidang tersebut dapat meningkatkan produksinya dan menghadapi minimnya serapan pasar. Sekian, terima kasih atas presentasinya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ditanyakan, kita ke sesi selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.